Socrates itu bahwa profesi ini adalah ikut peran serta dalam kesejahteraan masyarakat, melayani masyarakat. Salah satu acara puncak yang disebut jurit malam gitu. Tadi udah diceritakan sebenarnya fungsinya baik ya, bagus. Dari Antu itu yang biasanya kamu ajak main dia marah, kamu nggak mau main sama dia gitu. Dan keadilan itu adalah merupakan alasan bagi kita untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan kita. Ini ya, ada tulisan harmony gradation dengan 7 warna sesuai gambar pelangi. Kemudian the formula for everything, ada rumus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam, tergantung kepada Anda menonton video ini. Jadi ini masih terkait dengan video kuliah yang diwajibkan oleh institusi saya yaitu Institut Teknologi Bandung. Khususnya pada kesempatan ini adalah video kuliah ET 4103 yaitu kuliah etika profesi. Yang pada hari ini adalah saya akan merekam bab 6 yaitu yang judulnya adalah Trust and Reliability. Jadi topik dalam bab 6 ini adalah kepercayaan dan keandalan dari seorang insinyur ya. Jadi intinya di bab ini kita akan bicara bagaimana menjadi seorang insinyur yang bisa dipercaya dan memiliki keandalan, handal mungkin ya lebih tepatnya. Jadi di sini kalau secara teoritis itu kepercayaan dan kehandalan itu bisa dicapai oleh seorang insinyur ya, kalau ya, dia itu dinilai adalah seorang yang jujur. Nah ini jujur tetapi pengertiannya luas ya, pengertian dalam pengertian profesi insinyur. Jadi dalam profesi insinyur ini pengertian dari jujur itu tidak sekedar tidak bohong ya. Dalam pengertian sehari-hari kan seorang yang jujur adalah tidak bohong. Tetapi dalam pengertian di dalam konteks etika profesi seorang insinyur, jujur itu mencakup kepada 4 hal. Ya, 4 hal. Yang pertama memang adalah tidak bohong. Ya. Tetapi ada tambahannya, tidak bohong dengan tujuan menipu. Ya. Bohong mungkin sekali-kali diperlukan bukan dengan tujuan menipu. Ya, ya secara umumnya seorang dokter, ya. Seorang dokter ditanya oleh pasiennya, bagaimana dok kondisi saya? Gitu. Kalau menurut ilmunya, seorang dokter itu melihat pasien ini sudah gawat ya, sudah dalam mungkin hitungan 2 hari lagi meninggal gitu ya, menurut teorinya. Terus pasien menanyakan, terus dokternya dengan jujur mengatakan, oh ya Bapak tinggal 2 hari lagi. Maka pasien ini mendengarkan itu mungkin malah langsung mati ya. Jadi dalam tidak bohong ini tujuannya apa dulu ya? Jadi tidak bohong dalam tujuan menipu. Itu satu ya, seorang etika profesi bagi seorang insinyur. Tidak bohong dengan tujuan menipu ya. Jadi bohong dengan tujuan menipu itu adalah melanggar etika profesi seorang insinyur. Kedua, nomor dua adalah tidak mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya. Ya, sederhana aja. Tukang listrik itu hanya mengerjakan dalam profesinya, maksudnya yang berbayar ya, yang dia dalam profesi yang mengerjakan hal-hal terkaitan dengan listrik ya. Mungkin dia memasang instalasi listrik di rumah atau instalasi listrik di jaringan dari operator ya, kalau di Indonesia itu PLN misalkan demikian. Jadi tukang ledeng ya dia mengerjakan instalasi ledeng. Ya kira-kira begitulah sederhananya. Ketiga, itu adalah
agar seorang insinyur ya, seorang tukang insinyur kalau menurut istilah di sinetron Dul anak sekolahan, untuk menjadi seorang tukang insinyur yang beretika ya, itu tadi saya katakan adalah jujur itu ya. Yang ketiga adalah tidak menyembunyikan suatu informasi dengan tujuan menipu. Ya. Kembali lagi, 1, 2, 3 ujungnya adalah menipu ya. Jadi 1, tidak bohong. Kedua, tidak mengerjakan keahlian yang mengerjakan suatu pekerjaan bukan keahliannya dengan tujuan menipu. Ketiga, tidak menyembunyikan informasi juga dengan tujuan menipu. Ya. Keempat, itu adalah ini tambahannya. Kalau yang 3 ini sebenarnya umum ya. Etika profesi buat segala bidang profesi. Keempat ini ada khusus ya, tambahan, saya nggak tahu ini kalau di bidang lain apa ada nggak, khusus insinyur ya. Kita tidak tahu yang benar yang mana. Itu juga termasuk di dalam syarat ya, bahwa kita tidak bisa dipercaya sebagai seorang insinyur ya. Ini hati-hati yang nomor 4 ini. Ini khusus untuk mahasiswa saya, ini orang teknik telekomunikasi ya. Anda harus paham betul ya soal seluler ini, generasi pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Kelima sekarang akan datang ini, Anda harus perhatikan benar. Anda harus menguasai yang terkait dengan keselamatan publik ya. Harus hati-hati, saya peringatkan secara khusus ini. Jadi kenapa? Karena seluler generasi kelima ini kan dibuat karena tuntutan dari user pengguna untuk apa? Yaitu untuk agar throughput-nya atau speed-nya itu lebih cepat kan. Sekarang kebutuhan orang itu speed makin cepat. Ini bisa menyebabkan spektrum yang akan digunakan itu jadi lebih tinggi, lebih lebar ya. Ada hubungannya antara spektrum yang lebar dengan speed-nya. Spektrum yang lebar itu bisa didapat kalau frekuensinya makin tinggi ya. Jadi kalau kita zaman dulu kita seluler generasi pertama kan kita pakai frekuensi 300 MHz. Di situ spektrumnya bisa dipakai mungkin hanya 10 sampai 20 30 MHz. Tapi kebutuhan speed makin tinggi, kita gunakan 900 MHz. Kemudian di generasi ketiga, keempat kita gunakan 2 giga. Nah ini sekarang untuk generasi 5 ada tekanan untuk menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dengan tujuan spektrumnya lebih luas. Padahal pengaruh dari frekuensi itu adalah radiasi elektromagnetik makin besar ya, berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi radiasinya. Jadi lebih berbahaya buat manusia. Dan lagi tambahan, generasi kelima ini selnya lebih kecil. Nah ini karena kebutuhan orang speednya tinggi, sangat tinggi, maka selain spektrumnya yang speed itu bisa dicapai dengan spektrum frekuensi yang makin naik, juga jaraknya, jarak dari BTS itu akan menjadi lebih sempit. Ya. Jadi BTS yang zaman generasi pertama keempat itu akan disebut makrosel. Sementara di seluler generasi kelima ada BTS yang lebih sempit, jaraknya lebih dekat. Padahal jarak itu makin dekat, radiasi elektromagnetik makin besar. Ya. Jadi akibatnya apa? Untuk menghindari radiasi elektromagnetik yang makin besar kepada manusia, harus sinyal atau powernya dari BTS tadi harus jauh lebih kecil dibanding power dari BTS yang ada sekarang di generasi 1 sampai 4. Nah ini satu contoh ya. Kalau Anda seorang insinyur telekomunikasi tidak paham hal ini termasuk bahwa Anda jadi tidak bisa dipercaya. Ya. Jadi kita harus tahu kebenarannya. Ya, ini tambahan. Jadi 4 hal tadi itu saya bisa sebutkan ya, bahwa tidak bohong dengan tujuan menipu. Ya. Kedua, kedua adalah
tidak mengerjakan sesuatu yang bukan kaliannya dengan tujuan menipu. Ketiga adalah tidak menyembunyikan informasi dengan tujuan menipu. Keempat, tidak punya tujuan menipu pun, ya, kalau kita itu tidak tahu suatu hal yang benar, ya, dari keahlian kita, ya, kita mengaku ahli telekomunikasi, hal yang benar di dalam sesuatu aspek kita tidak menguasai, meskipun kita tidak punya tujuan menipu, kita tidak bisa dipercaya sebagai seorang insinyur telekomunikasi. Nah, itu 4 hal ini. Nah, sekarang berikutnya saya akan uraikan, ya, bagaimana aspek 4 itu bisa dialami oleh seorang insinyur ketika pertama ketika masih mahasiswa, dan kedua nanti kita cerita ketika Anda, ya, sudah bekerja, ya, di industri. Nah, ini pertama kita ketika mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa ini adalah masa Anda mendidik diri Anda untuk nanti kalau sudah lulus menjadi sarjana teknik, ya, profesi Anda, ya, itu bisa dipercaya. Itu kalau sejak mahasiswa sudah tidak mendidik diri Anda dalam 4 hal tadi. Apa namanya? Yang pertama, tidak berbohong. Nah, coba mahasiswa ini, ya, Anda sering bohong nggak nih? Ini kuliah online, dosennya mengajarkan misalkan dengan pakai Zoom, pakai Google Meet, atau pakai MS Teams. Anda aktifkan di situ, masuk kelas, presence, daftar hadir Anda. Tapi Anda tidak aktif di depan kamera, di depan komputer, atau gadget yang Anda pakai. Jadi Zoom itu Anda aktifkan, tapi Anda sebenarnya tidak mengikuti kuliah itu. Anda sedang mendengarkan lagu, ngobrol, atau bahkan di tempat lain. Kalau kameranya tidak Anda hidupkan, Anda presence, hadir dalam kuliah di Zoom atau Google Meet, tapi Anda pergi dari tempat itu. Anda bahkan mungkin Anda aktifkan, terus Anda aktif dengan handphone Anda untuk mengerjakan hal yang lain. Itu adalah melatih diri Anda menjadi seorang nanti insinyur atau sarjana teknik yang tidak bisa dipercaya. Ya, ini Anda harus perhatikan. Yang kedua, dari ketika mahasiswa mengerjakan yang bukan keahliannya. Nah, kenapa seorang insinyur, seorang dalam suatu profesi apapun sebenarnya, dia tidak bisa mengerjakan sesuai keahliannya? Ini juga terdidik ketika Anda mahasiswa. Anda mahasiswa ada tugas, apalagi ujian, mencontek. Itu akan mendidik Anda menjadi tidak percaya diri. Ya. Mencontek itu memang perbuatan buruk, ya. Tapi buruknya apa kaitannya dengan nanti ke profesi? Ya, kaitannya adalah mendidik Anda tidak percaya diri. Itu masalah besar. Ya. Masalah besar tidak percaya diri itu masalah besar di dalam profesi engineering. Anda tidak percaya diri, ya, untuk melakukan pekerjaannya. Nanti ketika Anda lulus, itu Anda akan minta tolong orang untuk mengerjakan sesuatu, bertanya terus. Jadi tidak punya percaya diri untuk mengerjakan sesuatu itu. Yang ketiga, Anda menyembunyikan informasi. Dilakukan sejak mahasiswa. Maka nanti ketika kerja pun Anda juga tidak bisa dipercaya karena sering menyembunyikan informasi dengan tujuan menipu. Jadi ketika mahasiswa, ya, Anda tahu bahwa teman Anda itu curang, ya. Anda tidak melakukan kecurangan, tetapi Anda tidak berani melaporkan mahasiswa yang curang, ya. Anda mengerjakan tugas dengan baik pun, ya, tetapi ada teman Anda yang tidak mengerjakan tugas di kajian tapi mencontek pada Anda berikan kesempatan itu, maka Anda telah melakukan menyembunyikan informasi perbuatan jahat kepada dosen Anda. Ini melatih diri Anda ketika nanti Anda kerja. Menjadi tidak bisa dipercaya. Kemudian keempat, pelanggaran keempatnya tadi itu, ya, kalau terkait dengan pengetahuan. Nah, ini
terkait dengan ketika Anda masih mahasiswa, itu rajin-rajinlah Anda bertanya, berdiskusi dengan teman ya, kuliah, berdiskusi dengan dosennya mengenai segala hal yang Anda tidak ketahui. Atau Anda juga harus rajin share suatu pengetahuan yang Anda ketahui, diberitahukan kepada mahasiswanya dan bahkan kepada dosen. Seandainya Anda yakin bahwa dosen itu mungkin belum mengetahui sesuatu hal tersebut. Ya. Jadi ini ketika mahasiswa. Emang itu lebih ringan ya. Tetapi bagaimana menjadi insinyur atau tukang insinyur menurut sinetron Sidul anak sekolahan tadi yang bisa dipercaya dan andal ketika masa kerja. Nah, ini banyak problem-problem teknis ya. Ada problem teknis. Minimal ada 5 yang tercatat. 1. Masalah rahasia perusahaan. Nah, ini. Kita memang ketika bekerja di suatu institusi, industri, pasti menandatangani ya, bahwa saya akan menjaga rahasia perusahaan. Ini tantangan yang berat buat seorang profesi, ya apapun ya, profesi engineer antara lain ini. Sangat berat. Terkait dengan etika profesi kita. Ya. Kenapa? Karena menjaga rahasia perusahaan itu kadang-kadang rahasia jelek. Ya. Jeleknya perusahaan, kelemahan perusahaan. Nah, itu. Nah, ini kalau kita terkait dengan kuliah ini, dengan etika profesi, maka sepanjang kelemahan atau rahasia perusahaan itu yang terkait dengan kelemahan-kelemahan, kekurangan perusahaan itu tidak mencakup kepada keselamatan publik, maka itu kita masih ditolerir untuk katakan ini ya melanggar yang 4 tadi ya. Kita mungkin berbohong, kita menyembunyikan informasi ya, itu kan tadi syarat yang saya sebutkan tadi, menjadi seorang engineer, seorang sarjana teknik yang memiliki etika profesi yang baik, yang bisa dipercaya. Jadi ini bisa ada toleransi 1 dalam rahasia perusahaan sepanjang tidak mencakup keselamatan publik. Ya. Jadi kalau itu mencakup keselamatan publik, maka kita dilarang untuk tetap menjaga rahasia perusahaan. Bagi perusahaan mungkin kita dianggap benar, tapi suatu saat ya, kalau terbongkar bahwa ada rahasia perusahaan yang bisa menyebabkan keselamatan publik terganggu, kita bisa dipenjara. Nah, itu masalah ya. Kedua adalah masalah kekayaan intelektual. Nah, ini tantangan. Kekayaan intelektual atau intellectual property itu ada beberapa jenis ya. Intellectual property ya, di Indonesia itu HAKI ya. Kekayaan intelektual itu di setiap negara sekarang sudah ada institusinya ya. Yang mencatat itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama yang paling terkenal itu paten ya. Paten. Udah paling semua orang udah tahu. Kedua, itu yang tidak masuk menjadi paten itu bisa menjadi hak cipta. Misalkan software ya, musik ya, karya-karya musik dan lain-lain, banyak itu di situ yang tidak bisa dianggap sebagai paten, dia masuk di dalam hak cipta ya. Copyright, hak cipta. Ketiga adalah merek ya. Merek atau brand. Ya. Merek atau brand dari suatu institusi ya. Keempat, itu adalah rahasia dagang. Nah ini, 4-4-nya ini kan seolah-olah gitu ya. Seolah-olah itu melanggar. Melanggar tadi kalau di awal saya sebutkan etika profesi, tidak boleh bohong, tidak boleh menyembunyikan informasi, tidak boleh apalagi tadi, tidak boleh tidak mengerti kebenaran dari suatu fakta atau pengetahuan atau teknik ya. Dan ada 4 tadi syarat itu tadi ya. Tetapi dalam hal ini, kekayaan intelektual ini ditolerir untuk dilanggar. Jadi kita boleh, bahkan wajib
merahasiakan rahasia dagang kita. Jadi kalau kita bekerja misalkan di suatu industri makanan, mudahnya kan itu ada perusahaan itu memiliki rahasia, ya, yang simpel aja. Makanan ayam goreng misalkan, dia punya rahasia dagang yang harus kita rahasiakan. Jadi kita menutupi informasi kepada publik mengenai itu. Ini ya, itu bisa toleran. Juga kita juga punya patennya, itu juga kita punya hak untuk kalau orang yang menggunakan paten itu harus berbayar. Kita punya hak cipta, ya, musik misalkan juga penciptanya itu punya hak kalau itu lagunya diputar di radio atau di TV, dia berhak mendapatkan uangnya. Cuman sayangnya ya sekarang hukumnya itu bukan kepada penciptanya tetapi kepada produsernya, ya, produser dari musiknya, ya, dan seterusnya. Oke, jadi ada dua tadi ya, kalau kita bekerja, jadi tantangan untuk menjadi seorang engineer atau profesi apapun, ya, untuk menjadi dipercaya dan andal. Ada tantangan, ada keharusan, kewajiban, ada toleransi. Jadi setelah pertama adalah rahasia perusahaan, kedua adalah intellectual property atau yang disebut sebagai kekayaan intelektual. Ketiga adalah informasi kepada publik. Nah, ini juga ada toleransi informasi kepada publik, ya, sepanjang tidak mencakup kepada kemungkinan bahwa berbahaya bagi keselamatan orang banyak, maka memang kita masih ditolerir, ya, untuk kita memberikan informasi kepada publik tidak dengan tujuan menipu, ya, tidak dengan tujuan menipu, ya, itu ditolerir. Jadi masih tetap. Jadi harus syarat bahwa tidak dengan tujuan menipu. Jadi kalau Anda bekerja di operator memberikan informasi ke publik bahwa saya berikan sekian kuotanya sekian gigabyte dengan harga sekian sebulan, itu tidak boleh perusahaan itu menipu, ya. Tidak boleh dengan tujuan menipu. Itu harus benar seperti itu, ya. Jadi ini informasi publik, ya. Tapi mungkin Anda masih ditolerir untuk menutupi sebagian, ya. Tetapi sebenarnya bukan menutupi informasi, tapi informasinya ada, tapi Anda sembunyikan dalam tanda bintang, ketentuan dan syarat berlaku, misalkan gitu, ya. Ini harus tetap diungkap. Meskipun Anda tutup-tutupi dalam tulisan yang kecil itu, tetap harus dituliskan. Ya, jadi ada syarat itu, cara seperti itu. Jadi tadi yang Anda jual, ya, 30 GB dengan harga sekian, ketentuan dan syarat berlaku adalah, ya ini ya nggak tahu Anda bikin ada di situ rahasia dagang Anda, ya, di situ. Jadi udah ada 3 tantangan itu mengenai kekayaan intelektual, rahasia perusahaan, dan bagaimana informasi kepada publik. Keempat, ini tantangan buat profesional adalah saksi ahli. Nah ini, saksi ahli. Nah ini khusus ketika kita akan menjadi saksi ahli, maka yang 3 tadi saya sebutkan, itu kita dipaksa, bukan dipaksa, ya. Dalam regulasi kita tidak boleh melakukannya lagi. Apakah itu rahasia perusahaan? Apakah itu intellectual property, ya? Apakah itu informasi kepada publik dari perusahaan kepada khalayak? Ketika kita menjadi saksi ahli, maka tidak ada lagi toleransi. Nah, ini tantangan buat profesional. Ketika Anda berada di dalam suatu majelis etika ataupun pengadilan, ya, pengadilan, apalagi oleh pengadilan pidana, ya, mungkin Anda bisa menuntut bahwa saya minta sidang ini tertutup karena saya dipaksa oleh
keadaan untuk melanggar aturan institusi saya. Gitu. Boleh begini. Tetapi Anda tidak bisa menutupi lagi. Jadi hakim dan jaksa dan pembela akan mengungkap semua itu yang tadi kita tutupi. Ini tantangan yang paling berat ya buat seorang profesional ketika sudah berada di pengadilan menjadi seorang saksi ahli. Jadi inilah jadi bab 6 ya dari kuliah ini ya, kuliah etika profesi. Memang khususnya untuk etika profesi insinyur ya. Lebih khusus lagi untuk insinyur atau ahli teknik telekomunikasi. Tetapi saya kira ini juga bermanfaat ya. Saya harap ya, saya percaya bermanfaat juga untuk semua profesi yang lain ya. Jadi ini teori, teorinya ya, jadi teorinya. Dalam prakteknya, nah itu tadi sekali lagi. Kenapa ya mata kuliah etika profesi itu menjadi wajib ya diajarkan untuk semua bidang ilmu? Ya ini ya karena tadi terkait dengan bab yang 6 ini agar ketika Anda sudah bekerja dalam suatu profesi itu hal-hal yang buruk yang menyebabkan Anda menjadi tidak bisa dipercaya dan tidak andal itu terbentuk ketika Anda mahasiswa. Sebaliknya, ketika Anda itu nanti akan menjadi bekerja pada suatu profesi apapun, menjadi seorang profesional yang dia itu bisa dipercaya dan andal, itu bisa Anda bentuk secara pribadi atau secara komunitas di mahasiswa ya, atau di lingkungan perguruan tinggi Anda ataupun antar kampus ya, yang dia membentuk Anda sejak Anda masih mahasiswa. Begitu. Jadi ini saya sampaikan. Sekian saya pikir ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang saya ucapkan di dalam video kuliah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton ya, baik mahasiswa saya maupun penonton umum ya. Terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.